Saya ngelihat itu sosok kaki gede banget dan berbulu hitam besar. Itu kakinya doang. Saya teriak mas sempet. Saya ngerasa ngegeleng kucing yang lagi nyebrang cepet ayo mas. Ada seekor kebo hitam yang posisinya itu berada di pohon yang kucing yang saya geleng itu. Iya. Oke. Halo Mas Kepas. Nah, beberapa hari ini nggak ketemu gitu. Iya nih beberapa hari ini nggak ketemu ya. Gue kemarin emang lagi sibuk-sibuknya nih mas. Nah, ngomong-ngomong katanya dinas keluar kota. Iya saya keluar kota mas. Habis dari mana? Saya dari Papua. Jauh kan? Jauh kan? Pasti bawa oleh-olehnya nih cerita-cerita yang Mistis ya. Tapi saya nggak ditemuin di Papua mas. Di mana? Saya nemuin di daerah Tanjung Lesung, Banten. Iya. Banten juga emang memiliki sakral ya, objek sakral ya. Nah, posisinya itu pada saat itu saya lagi nggak kerja mas. Saya itu lagi emang dipanggil sama om saya untuk nemenin beliau ke salah satu survei trek off-road di daerah Tanjung Lesung. Akhirnya itu trek baru atau? Trek baru sih, tapi ya baru-baru udah lama sih, udah agak lama lah, udah 1 tahunan lah udah ada trek itulah. Tapi sebenarnya cerita mistis ini kalau menurut saya bukan berasal dari treknya. Penasaran kan? Penasaran banget. Tapi sebelum itu kita panggil dulu nih teman saya nih, yang emang pada saat itu navigator saya. Oh, iya. Jadi berdua mah navigator itu ngalamin kejadian di luar nalar ya? Betul banget. Kita panggil. Sip, kita panggil ya. Nggak panas terus. Nggak panas ya? Nggak panas. Kayaknya habis dari kompor nih. 1, 2, 3. Lu panggil gua pas? Iya, gua panggil nih. Ini yang dipanggil. Ini dipanggil. Emang ini yang dipanggil. Lu tapi inget gak sebenarnya? Ingat ini ya. Itu inget gak? Dia waktu itu apa namanya? Lu nyari helm kan? Iya. Gua tiba-tiba lagi di tempat helm, tiba-tiba nyasar ke sini kan bingung. Iya, tapi pada saat itu emang nggak ada cerita horornya. Nggak ada. Ya, waktu itu nggak ada cerita horor. Dan emang belum kenal sama saya, Mas. Oh gitu. Jadi lucu, Mas. Ini kawan-kawan kehidupan ya. Pada saat kita panggil dia, saya belum kenal, Mas. Lu kok akhirnya bisa kenalan tuh di mana? Sehari setelah itu, saya nemu lagi nih. Saya malah lagi pengen beli JPX, Mas. Oh, jadi pengen waktu Di store-nya pas pakai iya, helm, pengen dia kan, oh keren ya emang helm JPX ya kan. nyari. Saya nyari. ketemu dia lagi. Ketemu Iya. dia lagi. Jodoh. Kebetulan saya beli lagi helm JPX karena saya suka dan akhirnya saudara saya juga pingin mas. Oh, keren buat istri. Betul. Emang buat istri lu? Iya. Oh, betul. buat ya, istrinya biar dia. samaan lah kapelan lah. Akhirnya ngobrol panjang saya sama dia, punya klop lah. Akhirnya saya ajak langsung jadi navigator saya ke Tanjung Lesung pada saat itu off-road. Betul. Wah itu pengalaman the best sih. Jadi cerita mistisnya itu dari mananya nih? Dari perjalanan kita sampai kita di lokasi itu kita ngalamin kejadian-kejadian yang lumayan mistis lah mas, dan Di ya luar menurut akal saya sehat. di luar Di akal luar. sehat juga mas, betul. Tapi sebelum itu izinin gue taruh ini dulu di tempat tersembunyi. Boleh, Karena nggak boleh. boleh ini ditaruh di sini nih. Oh, Oke. berarti ini sangat dibawa sakral pulang ya. ya? Iya takutnya bawa pulang. Oke, gue Boleh, umpetin boleh. dulu ya. Silakan. Nah ini nih, ini aja nih ya. Ini JPX yang gue baru beli kemarin nih. Cakep nih, full face lagi Ini ini. X13, X13 series nih. Mantep Iya, nih warnanya, ini gue suka banget. Cocok nih. banget untuk kita nge-cross. Betul. Wah, cakep nih helm nih. Keren nih. Keren banget. Gimana Han? Asik. Asik banget ya, warnanya bener-bener cakep nih. Menyala banget ya. Betul. Menyala. Menurut Menyala kita nih Bang kawan-kawan Joy. alur kehidupan ya, JPX itu benar-benar totally different. Dia berbeda dari helm yang lain. JPX nomor Dari 1. desain, dari
Warna itu juga emang beda sih. Beda sih. Benar. Menyala abangku. Benar. Menyala. Sip, oke lanjut lagi nih Mas Tono. Kita pengen berdua nih pengen ceritain tentang kisah misteri yang mistis ya, mistis banget yang pas kita alamin kemarin di Tanjung Lesung. Perjalanan ke Tanjung Lesung. Jadi perjalanan dari Rumah saya. Pada saat itu Raihan gua ajak, Han lu ke rumah gua, dia taruh motor, kita berangkatlah di rumah saya daerah Cinere. Dari Cinere Depok ini ke Tanjung Lesung ke sirkuitnya itu lokasi itu sekitaran 4,5 jam. Cukup lama Mas, lumayan jauh. Lumayan jauh soalnya Mas. Jadi emang ngelewatin arah rumahnya Mas Tono juga nih Cilegon Iya. tuh. Iya, kita ngelewatin tuh. Enggak ngelewatin hampir. searah tapi Arah tapi saya ke kiri. Ya, saya ke kiri. Nah, pada saat itu mobil itu memang kalau mobil off-road ya kawan-kawan alur kehidupan nggak bisa diajak ngebut. Jadi Betul. emang di tol aja tuh 50 tuh paling santai, iya, santai. Iya. santai lah kalau untuk di jalan aspal. Ya karena dari bannya tuh dia beda sama mobil yang biasa. Bener kalau mobil banget, off-road tuh. bener banget. Memang untuk kebutuhan khusus. Kebutuhan Iya. khusus. Nah, akhirnya kita perjalanan mulus nih Mas. Dari rumah sampai ke daerah yang lu ceritain saudara lu tuh apa sih? Daerah apa namanya? Itu daerah Saketi, daerah Banten itu udah masuk. Ya, apa Banten. namanya kan dari Rangkas Bitung iya, ke Rangkas depannya tuh Bitung. apa? Itu Saketi namanya, Pak. Saketi. Betul. Ada deh Saketi. yang nama yang agak terkenalnya, aduh gue lupa. Aduh, Rangkas Bitung, Pandeglang. Pandeglang. Iya, betul, Pandeglang. Nah, di daerah Pandeglang. Jadi kita udah aman nih Mas dari Cinere, malam, ngelewatin Rangkas jalan Bitung. jam malam. Iya, sekitaran jam 4 pagi. Iya, Pak. 4 pagi lah. Pokoknya azan subuh kita udah jalan tuh, bukan berangkat tapi kita udah jalan lah. Set. Ini cuma berdua aja. Berdua Berdua aja doang nih, kita? berdua aja. Set. Nah, dari situ di daerah Pandeglang. Ini agak lucu ya Han ya. Saya sih Ihan tuh mata udah gini-gini nih, udah beler lah. Ya karena Udah saya ngantuk. semalamnya nggak tidur kan, saking inilah Mas excitednya kan. Excited. Jadi nggak bisa tidur betul. Iya. Jadi mah anak terabas juga. Terabas. Iya juga, karena saya, jadi waduh ini ada kesempatan nih off-road pakai mobil lagi kan, Iya. bener-bener semangat Emang jadi udah saya. dunianya. Dunianya, dunia lain memang. Makanya giliran gue sama dia ada aja cerita. Giliran lain enggak, makanya nggak apa-apa lah. Tapi seru banget sih ini. Akhirnya kita menjalani nih dari Rangkas Bitung, pemandangan indah lah. Itu sempat kita videoin ya. Ya, betul. Mungkin nanti kita bisa tampilin ke kawan-kawan alur kehidupan. Kita perjalanan emang indah, view-nya itu indah. Nah pada sampai saat di daerah Rangkas Bitung itu sekitaran jam 6 pagi, jam 7 pagi. Jadi matahari itu sebenarnya udah terbit Mas. Iya, betul. Sampai lagi ke daerah Pandeglang ya. Iya, Pandeglang. Iya, itu, Pandeglang itu udah sampai. Nah, ini lucu nih. Posisi Ihan tuh emang udah mata tuh udah agak remeng-remeng, tapi emang full musik kita setel aja tuh. Tidur ayam lah. Iya. Tidur ayam. Karena kan kasihan juga ya Mas, dia kan nyupir nggak ada yang temenin. Iya. Takut ntar dia tiba-tiba saya nggak bisa melek, hitam udah di alam lain. Jangan amit-amit. Iya, makanya. Nah, akhirnya saya yang nyupir nih. Saya nyupir, posisinya emang agak sedikit ngebut lah di jalan raya itu 50 kecepatan ya? 50 sampai 60 lah kita di Iya. kau jalan rayanya. Posisi itu hari Sabtu Mas. Jadi kebanyakan nggak ada yang ini anak-anak sekolah tuh nggak ada yang Iya. masuk. Jadi sepi. Jalanan sepi tuh Pandeglang the best deh, jalanannya sepi. Jadi kita ngebut dikit lah. Set. Habis dari situ Ian udah langsung kaget. Saya teriak Mas sempet. Han. Wah. Itu dari apa? Yang tadinya ngantuk Mas, saya langsung langsung bener-bener mata tuh jadi Hilang melek. ngantuknya. Langsung hilang langsung ngantuknya hilang. karena kaget juga kan gitu. Saya ngagetin lah. Aduh, Han. Karena kenapa? Saya ngerasa ngegeleng kucing yang lagi nyebrang cepet aja Mas. Cepet, posisinya nih kucing hitam full. Iya. Bahasa kasar pada umumnya kucing garong lah nih. Itu saya bener-bener ngerasa juga Mas, jadi truk kaget apaan nih Mas kan? Suara Iya. jelas Iya. banget pasti kan. Jelas banget, Jelas banget, kayak ada Mas. terang gitu lah. Nah, Heeh. sekitaran 10 meter kita langsung berhenti Mas, karena kan mobil off-road juga nggak bisa langsung direm. Remnya emang agak Senin Kemis lah kayak Metro Mini ya. Jadi udah langsung rem 10 meteran dari tempat saya ngegeleng kucing itu, saya berhenti. Mau ngecek. Ngecek nih, Kita turun lah tuh berdua. di turun situ. berdua. Set.
Jalan, saya sama Ian langsung kaget. Lah, mana yang kita injak nih? Nah, itu bener-bener udah aneh The banget best Mas nih. itu. Itu pas kita di jalan kayak nabrak kucing itu bener-bener kerasa. Soalnya kan saya tidur juga langsung melek banget itu ya kebangun karena emang truk, kirain gue takutnya kan apa tuh dia nabrak orang atau apa kan dia ngagetin. Ya udahlah kita ngecek. Nyata banget. Nyata Saya banget Mas itu. Pemikirannya Mas, kalau misal normalnya kita tuh ngelihat bekas darahnya Mas. Ini sama sekali ada kan? harusnya ada. Entah di Iya. ban, entah di jalannya. Betul. Ini sama sekali bersih. Bulu-bulu nggak kelihatan. ya. Iya. Ini kan. Nggak ada tuh ya. Ini sama sekali bersih banget Mas. Bersih. Kayak udah biasa jalan raya aja, nggak ada tenda bercak darah atau apa gitu. Bersih sih, Bulu bener. nggak ada. Pas ngeliat di situ nggak ada, saya bilang sama Ian, "Han, ini apaan yang tadi kita tabrak?" Ian bilang, "Nggak tahu, gue baru bangun ya, malah gue baru ini Melek kaget gitu ya. melek lah." Dia malah ngegerutu, maksudnya kayak, "Aduh, apaan sih Fas, lu jangan nakut-nakutin gue." Dia bilang, "Kirain gue nabrak orang ya kan." Ya kan gue maksudnya kagetnya kan takutnya orang kan kita lagi ini kan. Kirain Ngerinya. dia saya yang nabrak orang. Saya bilang enggak, saya tadi nabrak kucing. Tapi kan menurut mitosnya Kalau kucing kucing nabrak kan- kucing harus wajib kubur Iya. dan harus pakai baju kita. Baju sendiri. Baju sendiri, Iya. dibungkus pakai baju sendiri baru dikubur karena takutnya ke depannya ada hal yang nggak diinginkan. Yang Betul. membuat sial lah biasanya. Itu Iya. memang banyak kan. Iya. Kayak gitu. Nah, akhirnya saya bilang, ya udah, aman-amanan. Apa namanya nih nggak ada. Jadi habis ngecek nggak ada, terus lanjut jalan. Amanan. Oke, aman. Tapi saya ngeliat sekeliling dulu nih. Set. Wah, pohon nih gedenya minta ampun Mas. Pohon beringin posisinya. Jadi sekitaran Dan itu jalanan sepi juga kan masih Sepi karena masih pagi. Iya, pagi jam 6 lah dan ya posisinya baru Sabtu kan. terbit matahari lah orang-orang masih belum banyak yang lalu lalang gitu Mas. Jadi beringin tinggi segala macem. Wah, saya bilang, "Ya udah." Tapi emang kita nggak misi pada saat itu. Jadi ya udahlah. Tapi kita emang dari lanjut suasana aja. di situ emang udah beda lah Mas di situ. Hawa yang beda. Hawanya ya, kan udah ya? beda. Nggak hawa yang Iya. seru menyenangkan, Betul. nggak beda ya, berubah Ya, tapi dari kita karena di perjalanan lah nggak mau ada apa-apa kan ya udah positif thinking Iya. aja. Padahal kan harusnya kalau pagi-pagi dengan suasana jalanan sepi itu kan harusnya enak gitu. Betul. Tiupan anginnya. Iya. Adem banget ya Bisa. harusnya gitu tuh. Tapi ini beda. beda. Nah pokoknya dari situ deh Mas Hawa udah mulai kayak beda terus Iya. ya kedepannya tuh banyak lah kejadian-kejadian anehnya Betul, gitu. betul banget. Nah, akhirnya saya jalan lagi nih sama Ihan. Nah, jalan sampai ke titik lokasi. Titik lokasi ini ternyata nggak langsung ke treknya Mas. Kita langsung disuguhin di situ restoran lah. Iya. Jadi kita istirahat, cuci muka segala macam karena posisinya ternyata 5 jam perjalanan dari Cinere Betul. ke daerah Tanjung Lesung itu. Nyampe lah kita di restoran di tepi pantai. Seru banget lah pada saat seru itu. banget. Titik seru. kumpulnya sih itu kita. Akhirnya ngobrol segala macam, masih belum ada apa-apa nih ya. Belum, masih situ belum, masih biasa aja. Ngobrol segala macam, iya nih gini. Sampai akhirnya kita ingat, kita ngobrol sama teman kita lagi yang posisinya udah nyampe di sana. Tadi saya ceritain, "Bro, gua tadi agak feeling gak enak bro sebenarnya. Kenapa? Gue tadi kayaknya entah nyerempet, entah gue nabrak atau ngelindes tuh. Ada seekor kucing garong," saya bilang. "Ah, itu mah feeling lu kali, halusinasi kali." Dia nyangkanya lu ke ngantuk kali jadi ngelihat Iya. halusinasi lah di jalan apa Soalnya gitu. kan dia bilang dia mastiin lagi ke kita, "Lo kan nggak ngelihat apa yang lu lihat, emang lu lihat mungkin, tapi kan pas lu pastiin nggak ada Iya. kan, nggak ada darah, nggak ada itu." "Ya nggak ada sih," saya bilang. "Ya udah, enjoy aja Fas, lanjutin aja, udah nggak usah dipikirin." Nah, sesampainya saya tadi di sirkuit Mas, pada saat itu langsung sirkuit off-road yang pada umumnya emang banyak banget pohon-pohon gede, ilalang dan emang posisinya ini kayaknya jarang kesentuh ya. Betul. Untuk Masih alami lah Mas masih itu. alami banget. Mungkin juga kalau misalnya malam banyak banget hewan-hewan liarnya Mas. Iya. Nah, kita sampai ke sana. Berarti ini ceritanya tuh trek udah ada. Trek udah ada. Jadi 1 tahun yang lalu Bukan tuh trek baru, ya? Bukan. bukan. Iya. Jadi 1 tahun yang lalu tuh emang trek ini udah dibangun, tapi nggak kepake, Iya. nggak kerawat. Akhirnya mau disurvei lagi untuk mungkin dibuatkan sebuah event lagi kali ya. Saya juga kurang tahu.
Jadi Mas tahu ya, jadi ini bukan event off-road tapi survei track doang. Jadi emang mungkin mobil off-roadnya cuma 3 pada saat itu yang turun ke hutan. Jadi emang bukan event yang kayak rame-ramean, enggak. Singkat cerita, pada saat itu saya langsung nanya ke om saya, "Om, izin om, ini untuk ngaktifin," karena posisinya ini mobil om saya, bukan mobil saya. Aktifin ini gimana ya om? Maksudnya ngaktifin 4L-nya, 4 low-nya lah untuk kita tanjakan terabas lah. Biar mobil kan kalau misalnya mobil off-road kan bisa 2 tarikan, bisa 4 tarikan. Nah, kita pindahin ke 4-4-nya 4-wheel drive. Nah, pada saat 4x4-nya dipindahin, ini nggak bisa mas. Nyangkut senyangkut-nyangkutnya. Bahkan ada salah satu teman om saya yang emang mekanik handal mobil tersebut. Dia coba, lah ini kok kayak nggak biasanya. Sampai kita ditanya, "Fas, Han, emang lu tadi udah nyobain track off-road atau kemana-mana?" Saya bilang, "Ini mobil masih bersih." "Masih," saya bilang gitu kan. Nah iya. Dan emang kenyataannya belum nyobain track sama belum nyobain sekali kan. Dia pikirnya apa dari Cinere sampai sini saya pakai 4x4 yang dihidupin. Emang enggak, ternyata emang itu masih hidupin aja nggak bisa kan tadi. Kita masih belum tahu sama sekali belum itu. tahu sama sekali. Dan akhirnya udah kita coba lagi. Lucu mas, akhirnya saya yang megang, "Itu sini mas, coba saya sekali." Nggak tahu ada yang dalam hati aja gitu. Udah baca yakin bisa gitu. Yakin bisa, sama dalam hati itu disuruh kayak baca bismillah 7 kali gitu. Bismillah dalam hati aja, tapi bismillah set bisa mas. Dan bisa bener. Itu emang bener-bener ya langsung bisa mas. Aneh. Mekanik yang emang biasanya Yang off-road mereka loh. kok tiba-tiba Iya aneh loh. makanya nggak bisa. Ya kan? Itu kan di luar Nurul juga kan. Jadi gua ini prediksi BMKG. Iya, prediksi BMKG aja kaget tuh pastikan. Akhirnya kita udah sampai sana mas, udah main 4x4, mulailah penanjakan pertama jalan. Tapi ada tapinya nih mas, sekitaran pokoknya kita udah survei track itu emang agak jauh ya, mungkin kalau misalnya di lurusan mungkin 5 kilo, tapi kan ini Ilalang muter dan emang ini Ilalang muter dan emang terjal lah untuk ininya. Betul ya, layoutnya. Dan mungkin 50%-nya kita udah nginin jalannya lah, dilaluin betul. Jadi posisi mobil saya itu kedua. Jadi kan ada 3 mobil yang turun ke hutan mas. Jadi ada yang pertama sebagai ridernya nih mas, yang pertama. Jadi benar-benar saking udah lama banget ini track nggak digunain. Jadi yang pertama ini bawa golok mas, untuk kalau misalnya ada kayak pohon pisang, segala macem udah di ini aja nih, dar. Mobil pertama masuk, mobil kedua saya, mobil ketiga ada belakang. Akhirnya sekitaran mungkin udah di jam 5 ya. Iya itu udah masuk mau gelap lah mas. Udah agak gelap ya Han ya. Itu kita itu udah 1 jam lah di dalam hutan, di dalam sirkuit hutan itu kita udah 1 jam berjalan. Udah 1 jam berjalan ini, mobil saya tiba-tiba agak sedikit berbet mas. Agak sedikit trouble lucu ya. Makanya. Tapi dibilang trouble aneh yang nggak seharusnya. Pasti udah persiapan dari Jakarta. Betul, udah proper banget dari Jakarta, udah baru proper. langsung masukin ke bengkel, kita berangkat langsung, udah bener enak lah mas itu mobil. 3 hari yang sebelum mobil di rumah saya, om saya nyuruh ambil tuh mobil di bengkel malah. Jadi emang mobil itu kita siapkan. Akhirnya udah sampai sana, ngelihat situasi kayak gitu berebet, mekanik turun tangan lagi. Set. Ini mekanik yang sama yang nggak bisa. Sama, yang iya betul. 4R. Tapi emang ini mekanik handal, dia ngeliat, lah berebet. Pertanyaan gua, siapa ini yang iseng? Kenapa mas? Ini nih, yang seharusnya kan mobil 4 busi nih. Busi 2 dicopot. Dicopot-copotnya mas. Nih saya sampai tuh merinding loh. Bingung mas, padahal nggak ada yang ngotak-ngatik kita, terus ya malam nggak ada yang nyamperin mobil, maksudnya mobil udah parkir, kita ngumpulnya segini, ya itu siapa yang mau iseng maksudnya. Bener. Orang situ kalau tahu mobil-mobil itu mereka nggak bakal tahu tata letaknya juga kan maksudnya. Kalaupun tahu juga mungkin nggak berani. Nggak mungkin berani. Jadi emang posisinya emang nggak bakal ada juga yang bisa orang mobil hidup, nggak bakal ada manusia yang bisa nyopot busi itu Han. Iya.
ya kan? Tapi tiba-tiba banget, Begitu lah, cek mesin, iya, itu nggak ada. businya itu copot mas, jadi kayak ngegewernya di kabel businya tuh busi 2. Oh jadi businya ada, cuma Ada lepas. tapi Ada ya, lepas jadi dari kayak dilonggarin dudukannya. deh, Mas, tapi itu copot gitu di Iya. perjalanan tuh. Dia bilang ini nggak make sense, dia bilang kata si mekanik, ini kayak ada yang isengin nih, siapa boy, siapa, nggak ngaku-ngaku, nggak ada yang tahu. Tapi kan emang awal-awalnya kan anteng aja mesin, tapi tiba-tiba pincang nih mesin, Kalau berebet gimana lah. juga cuman sebatas tracking apa ngecek track kan? Iya, Bukan betul. kayak Track. kompetisi yang Bukan, masih bukan. ikut-ikutan, Iya. Bukan, santai Jadi gitu, pelan enggak. banget mas, kita pelan. Apalagi kan kenapa saya bilang lebih pelan, karena ya ini track udah lama, nggak pernah dipakai lagi, udah agak terbengkalai tapi mau diaktifin lagi. Jadi kita bawa golok yang di depan segala macam. Jadi ya udah pelan-pelan aja nih, set pelan-pelan. Udah dari situ akhirnya si mekanik bilang, udah nggak apa-apa, udah enak, nyalain lagi bisa, enak. Lanjut lagi. Lanjut lagi kita di situ. Terus tiba-tiba nih mas, kita kan dari segi berapa ya? 30 menit ya? Pokoknya 5.30 lah mas. Udah mau maghrib lah ya. Iya, Iya udah mau 5.30. maghrib itu hampir mau ya kurang lebih jam 6 kurang berapa menit lah itu udah setengah jam kita Udah berjalan. setengah jam, posisi curam, tapi ada tapinya mas. Dari jam 5 tadi pas busi udah copot itu, hujan lebat. Pas copot busi itu hujan masih rintik-rintik. Tapi pas saya sudah di 30 menit setelah itu, saya udah Hujan jalan gede lagi, banget gitu. hujan gede banget. Mobil 4Rider yang di depan saya udah ngilang. 12 aja enggak. Bablas aja, karena dia mikir gampang ini, karena emang posisinya mobil saya ini mobil yang udah proper dan emang banget ini ya Han ya apa namanya ganas lah untuk di medan dipakai itu. iya. Betul, ganas banget, emang kuat banget lah. Malah yang biasa bantu-bantuin mobil lain itu mobil yang saya pakai. Betul. Iya. Itu yang paling kalau buat offroad mungkin dia yang paling ekstrimnya mas. Ya mungkin rescue ya buat rescue. Iya. Iya rescue-nya. betul buat rescue-nya tuh. Tapi pada saat itu malah yang paling rewel. Paling rewel. Paling rewel lah itu makanya tiba-tiba aja lah. Kejadian yang Tidak nggak disangka. Iya. disangka-sangka. Akhirnya posisi itu agak sedikit terjal, hujan lebat mengakibatkan tanah merah menjadi lumpur mas, full lumpur. Mobil belakang saya udah bilang, woi bisa nggak woi, udah gitu-gituin kan saya kan. Bentar om, bisa aman. Oke. Apa namanya udah koordinasi kayak gitu. Saya cobain nih, nggak bisa mas. Kepater mobil saya mas. Stuck gitu aja. Stuck gitu aja. Itu gokil sih. Makanya itu ban udah susah ya muter aja sih itu udah bingung gitu. Udah kepater, ban udah kayak donat tapi terbuat dari tanah. Itu bannya itu benar-benar ekstrim. Tapi bayangin, sesaking dalamnya tuh lumpur, jadi ngebuat ban itu jadi kayak bulat biasa aja kayak pada bener. Iya nggak berkutik itu mas nggak jadi nggak berkutik. bisa dia. Oke, ini gimana nih? Mobil belakang untung apa namanya siap tuh, om-om di belakang udah pada siap. Ya udah gini. Mereka yang lebih senior, kita kan emang bener pemula ya. Jadi kita masih belum agak inilah kalau untuk kayak rescue Iya, belum tahu. Ya udah, pasang winch depan, nyalain, geret winch, mobil belakang maju. Mobil belakang aman om, nggak kepater ngelewatin Biasa kita nih kan, kita nih posisi ini pohon, dianggap nih pohon ya om. Jadi di sini mas, mobil belakang set gampang banget bisa Lancar. langsung ke tanjakan. Set. Ya udah, winch lu sama winch gua di Cantelin ya, cantelin langsung. ya. Oke. Ihan langsung rescue. Nah, lu boleh ceritain Han. Jadi kan gue posisi gue di kemudi tuh. Iya. Lu boleh ceritain tuh pas saat itu tuh. Ya pokoknya itu pas hujan bener-bener mas. Dia Saya pakai Ini masih posisi hujan juga nih. posisi hujan itu gede banget hujan. Hujan gede. Kita turun, saya itu 2 orang, satu lagi ada yang dari om saya tuh ngebantuin, udah cantelin, langsung depan siap-siap untuk narik mobil yang di belakang katanya. Itu sebenarnya awal-awal itu udah lumayan ketarik dikit mas. Tapi pas udah lumayan berapa ini ya mau ke kan itu lumayan tanjakan tuh ya pas. Iya. Itu lumayan inilah naik dikit tapi dia tiba-tiba langsung mater lagi. Susah lagi itu. Iya susah banget. Bannya langsung ya mater lagi deh mas di situ. Bayangkan mas, akhirnya kita ngerasa udah nggak bener banget. Alam sih yang udah mengakibatkan emang kayaknya ini bakalan susah banget. Iya. Ini kita sepatu aja mas, Nggak jebol pakai. sampai Tebelnya tuh. Saking lumpur. tebelnya.
jebol sepatu itu. Akhirnya kita nggak pakai alas kaki untuk itu, Nyeker aja udah. Itu sekitar 1 jam kita untuk rescue ya, evakuasi mobil kita itu sampai 1 jam. malam udah nggak ada kayak lampu atau apa, itu bener-bener gelap, yang cuman lampu dari mobil doang di situ mas kita. Iya. Sama ya bawa senter. Tengah hutan, bener-bener hutan sehutan-hutannya. Kita ngerasa muka saya udah full tanah, muka saya tanah mas, muka saya tanah, muka dia tanah semua sampai masuk hidung tanah-tanah tuh. Akhirnya kita ngerasa ya udah deh, ini gimana nih? Sempat lama juga tuh ya apa? Lama mah itu untuk nge-rescue mobilnya itu bener-bener kita sampai berapa kali narik lagi Win, ngegulung lagi Iya, Win. ngegulung. Karena ya emang tuh tadinya apa pas ini keberapa ya dia tuh tiba-tiba lepas juga mas Win. Kejadian yang aneh itu mas yang saya rasain. Saya ngerasanya Ihan itu kan emang dia kan sebagai koordinator antara saya dan driver depan Mobil saya depan, untuk nge-rescue mobil saya yang ke pater ini kan. Tapi saya panggil kira saya, bayangan saya, Ihan ini di kanan saya mas. Tolong ini. Pas saya ngeliat kanan, nggak ada. Tapi pas saya ngeliat tuh di kanan, iya posisinya Ihan di kanan saya nih. Jadi kan saya di luar, jadi saya kayak lagi nungguin Ihan buat dia. Ihan di luar untuk Iya, koordinasi. iya. Iya. Kan saya nge-rescue ya ngasih info. Untuk teriak-teriak, tolong ulur ya kan, abang nggak tarik ulur. Ihan, itu ternyata Ihan di depan saya pas saya ngeh itu lah. Ihan kok 10 meter di depan saya malah. Iya. Yang tadi saya Siapa? samping buka saya kaca itu saya gini, itu siapa? Saya ngeliatnya kan gelap ya, nggak ada siapa-siapa. Zuh, aku merinding lagi tuh Waktu saya. itu ya mas juga teriak-teriak aja kan sama yang di sampingnya itu kan. Iya. Kan ya, Han tolong Han, bilangin lu kesini. Karena bayangannya emang ada sosok hitam seperti Ihan ya, posisinya kalau gelap kan Ihan juga hitam ya, masa kan cuma Iya, lampu kan enggak lampu. iya, Iya. mobil kan remang-remang lah jadi nggak ngeh kan. Kelihatan. Rasa itu Ihan, ternyata nggak mas. Nah dari situ Tapi waktu dipanggil-panggil itu nyaut atau nggak nyaut sama sekali diem. Nah akhirnya saya teriak lagi ke depan, Ihan nanya, "Woi kenapa?" Dia bilang gitu kan. Lah tadi lu di samping gua kagak? Lu di samping gua kagak tadi? Saya teriak gitu kan. Enggak. Wah udah aneh nih saya bilang. Saya di situ belum mikir kayak kenapa nih ya. Saya masih fokus kayak nge-rescue ini gimana cara buat ini. Nah, di situ juga ada kejanggalan, Mas. Yang Win tuh kan sebenarnya dia tuh gulungan dari dalamnya tuh udah emang nyantol. Tapi itu pas emang kan kita ngulur terus kan, terus puterin lagi biar tambah panjang. Tapi tiba-tiba itu langsung lepas kayak putus gitu, Mas. Yang anehnya tuh di situ. Nah, situ udah mulai bingung, kita nge-rescue udah waduh kok bisa putus gini kan. Itu posisi badan kita sama-sama nggak tidur. Betul. Capek banget perjalanan 5 jam dan emang kayaknya untuk pemikiran juga amburadul, jadi bener-bener semakin kayak energi kita rendah, semakin yang itu berkuasa mas. Betul. Dan apalagi kita itu first time untuk nge-rescue mobil off-road mas di situ. Betul, iya. Gelap. Balik lagi mas, saya ngeliat lagi Ihan KW itu, Ihan versi jinnya lah. Iya, versi goibnya. Dia banyak banget kejanggalan mas, saya juga bingung tuh kenapa dia yang digangguin, tapi alhamdulillah saya nggak terlalu sering kayak dia lah digangguinnya gitu. Jadi 2 kali mas saya ngeliat ada kayak Ian tapi 2. Tapi ini masih di yang mobil nggak bisa gerak. Iya, masih di posisi situ, sama mas. Stuck masih di situ. Jadi mas. posisinya stucknya itu di samping pohon besar juga. Iya. Pada saat itu tepatnya pohon bambu. Saya cuma takut di situ tuh, wah kan pohon bambu ular nih, kobra segala macam banyak di pohon bambu. Saya ngeri itu doang. Takut ke situnya kan. Iya, saya lebih takut kita itu. lebih takut ke binatang-binatang ini. Binatang gituan kan. Akhirnya saya ngeliat, wah kok kayak ada sosok bayangan Ihan lagi ngampirin ini mobil ke saya. Karena posisi saya kan di kemudi nih mas. Jadi mungkin kalau Ihan nggak sempat ini karena dia mungkin udah dibawa, udah keluar terus ini nggak ngeh lah. Kalau saya kan masih sempat bisa berpikir, masih bisa nengok kiri kanan. Ngeliat tuh ada 2 bayangan hitam malah ngampirin ke mobil saya mas. Itu kayak 2 bayangan gitu. Iya. 2 bayangan itu. Tapi posisinya itu malah ngemuterin mas. Saya ngeh. Wah, saya dim, hilang. Kayak dia gini set, ini mobil gitu kan set. Saya dim, saya ngeliat belakang aman. Nah, di situ saya masih belum tahu dia diganggu terus kan mas, tapi emang saya kan noleh itu bolak-balik ke dia sama ke depan kan. Nah, pas saya noleh ke belakang, emang saya ngelihat di situ udah mulai aneh lah. Saya ngelihat kayak bayangan gede itu mas di belakang mobil, nggak tahu
dia tuh kayak ngebelakangin gitu, nggak tahu ngapain lah. Mungkin kalau itu kayak ngeliatin tuh mobil lah mas. Tapi emang nggak jelas di situ, tapi gede bayangannya di situ. Dulu ngeliat bayangan. Iya, Akhirnya di mas, situ. kita memutuskan udah deh. Dah, mobil yang rescue saya itu udah overheat. Ya karena posisi emang juga, udah nggak bisa juga lah kita kan. udah saking parahnya. Nyerah dulu lah. Nyerah, Iya. udah kita ke hotel. Om saya yang di mobil yang satu lagi Iya. bilang, ya udah Yang mobil yang paling depan tadi. Mobil yang paling depan. mobil Betul. paling depan balik lagi ke ini karena kan dia bilang kenapa nih udah akhirnya disusulin. Iya. Disusulin kenapa nih udah balik aja balik Udah, nggak katanya. bener nih udah 1 jam kan mobil yang rescue juga overheat. Iya. Udah tunggu besok aja, mungkin beliau udah ngerti Iya. karena kan beliau kan udah pakarnya di dalam off-road kali. Ya udah, Mungkin banyak kalau misalnya ini pengalaman ada lah. kalau ini ada yang janggal ada yang Ini enggak, aneh gitu nih kan. katanya, Mungkin kok aneh. bisa sampai lama gini untuk nge-rescue kan. Iya. Nah sampai akhirnya ya udah saya memutuskan saya keluar. Pada saat keluar pintu saya kelupaan mas. HP saya masih di mobil. Jadi saya udah keluar pintu jalan sekitar 5 langkah tapi lupa. Wah mobil HP di mobil nih. Posisi mobil udah mati, lampu mobil udah yang itu udah mati Udah semua mati tuh. semua itu. Nah mobil rescue juga udah nggak lampunya nggak Iya. nyerotin Kita tuh cuma pakai mobil. senter biasa. Jadi cuma pakai senter. Saya pakai senter, set, ngambil HP, set, blar. Iya tapi udah di atas tuh. Saya udah duluan karena saya udah inilah ngambil barang-barang, nggak ada yang kelupaan. Iya, Tapi dia udah ke ngambil. mobil Wins. Pas saat itu saya ngeliat mas ke atas, anjir. Kaki mas. Saya ngeliat itu sosok kaki gede banget dan berbulu hitam besar. Itu kakinya doang. Itu kaki di atas mobil atau menjulur ke Jadi gitu? dia di atas mobil kayak nginjak tuh mobil biar kayak nggak kemana-mana itu supaya berat kan. Iya, biar stuck lah, biar nggak ini bakal bisa. Akhirnya saya ngeliat, masya Allah, saya nggak berani masuk dari situ. Saya ngeliat kakinya aja dia dilebihin pohon bambu yang di samping tuh mobil. Akhirnya saya mau panik tapi ya udahlah nggak usah. Saya pelan-pelan dah. Saya diem sediem-diemnya. Ya, di situ saya udah tahu lah dari ekspresinya nih bocah kenapa tiba-tiba pas ngambil HP kok jadi kayak agak pucet di situ aja. Iya. Pendiam, dia nggak ngomong apa-apa. Saya nyampe sekitaran 30 menit lagi ke hotel tersebut. Sampai hotel saya bersih-bersih segala macem. Ada yang janggal lagi mas. Sampai hotel. Banyak lah kejanggalannya kayak ini pintu posisi udah dikunci mas. Kunci ya bener lah udah susah digini-gini kalau itu tiba-tiba kebuka sendiri itu sampai berapa berulang kali. Terus di pintu kan ada dia kaca jadi bukan pintu kayak gitu mas. Jadi dia tuh pakai penutup gitu mas, yang tinggal kita tarik tuh langsung Iya, ke yang atas kray lah. gitu kan? Iya, yang hordeng kayak lah ya. iya yang kayak hordeng. Itu kebuka. Nah, itu kebuka sendiri, turun ke atas, Udah kita turun ke turunin, atas. kita kunci nih, kita ganjel, kebuka. Kebuka lagi. Iseng seiseng-isengnya. Iseng-iseng. Akhirnya udah dari situ nggak berapa lama karena emang posisi saya capeknya secapek-capek mungkin. Iya, kita udah nggak tidur kan seharian di situ. Saya ngerasa akhirnya feeling itu udah lebih nggak enak. Iya. Udah saya bawa sholat dulu mas. Saya sholat isya, sholat. Di situ udah Ihan masih ngobrol lagi sama di sana banyak banget om-om lah ya Banyak. yang ini kita di kamar itu bertiga lah posisinya. Tapi saya duluan yang tidur. Saya duluan tidur. Saya bilang ke diri saya, ya Allah kalau besok semoga tuh mobil karena saya nggak enak nggak enak banget mas sama om saya. Mobil pinjaman Iya, makanya mobil kita pinjaman, disuruh ini have fun tapi kok malah kepater. Saya kan dalam hati mikir, aduh nggak enak nih gini. Dari situ akhirnya saya ngerasa, wah udah macem-macem nih saya mikir. Tidur juga setengah tidur mas, tidur ayam. Dibilang rep-repan enggak, tapi saya mimpiin ada seekor binatang mas. Hitam. Kebo hitam. Dia tahu karena saya diceritain mas ke dia. Binatang hitam, kebo gedenya minta ampun. Mungkin udah kayak raksasa tapi berwujud kebo yang hitam full, hitam pekat. Yang posisinya itu berada di pohon yang kucing yang saya geleng itu. Iya. Jadi saya berkesimpulan, oh ternyata kucing yang awal itu adalah kucing gaib.
Disitulah udah mulai ngeh lagi. Kejadian kucing KM itu bertubi-tubi terus ya. Iya, bertubi-tubi saya terus itu. Sampai akhirnya mobil ketinggal di hutan lah kan. Terus saya minta tolong sama om saya kan. Om, saya jujur Cerita deh, juga. saya cerita Cerita akhirnya. juga. Oh, ya udah gampang. Dah, Keva sholat, Keva mandi nih. Air garam, kebetulan air garam lah. Jadi kan di dalam hotel tuh pasti kan ada kayak kitchennya ya. Ada garam, dibacain lah. Saya nggak tahu bacaan apa. Udah mandi, set, mandi. Saya disuruh mandi. Besokannya mulai pagi lagi saya lanjut. Udah dari situ saya ngerasa ya udah deh. Saya bilang kita Bismillah. Pagi-pagi nih mas kita. Pagi-pagi tuh sekitaran jam 7 pagi kita udah di hutan itu kita rescue dan alhamdulillah mas aman. Itu alhamdulillah enggak sesulit Ya, banget mas. enggak sesulit. Itu kita langsung ke lokasi, dorong pakai win, tarik langsung, enggak lancar aja, enggak ada sama sekali kayak ya ini ban gini lagi, nggak ada, biasa aja itu. Jadi katanya akhirnya kan udah akhirnya dari situ kita nanya udah balik lagi ke hotel, udah kan dari semua udah survei, udah pekerjaan udah kelar, jam 12 siang kita check out dari hotel. Tapi sebelum itu makan siang tuh mas, makan siang akhirnya ngobrol. Kata om saya yang bisa, jadi ada beberapa om-om ya di situ, jadi bukan cuma satu om ya di sini ya, jadi banyak lah di situ. Nah yang bisa juga dia bilang ini mah ente diikutin karena ente nih berkata nih ngegeleng peliharaan dia nih. Itu gitu. masalahnya, jadi kita tahu ada kejanggalan tapi kita nggak misi-misi lah, permisi atau apa, jadi kita ya udahlah mau apa gitu kita mikirin. Seharusnya kan maaf gitu. Betul. Tapi kan seharusnya emang kita logika kan maaf. sebenarnya kan ya nggak perlu minta maaf karena kan nggak ada ini kan. Tapi ya ternyata ya balik lagi kita emang hidup di dua alam. Jadi maksudnya yang berbeda benar. Jadi ya dunia kita emang dunia mereka. Tapi mungkin salahnya saya waktu itu lagi nginjek peliharaan yang di dunia lain. Iya. Akhirnya ngikutin sosok King Kerbau itu tuh, rajanya tuh. Nah disuruh balik lagi lewat jalan yang sama, di pohon itu saya berhenti, saya suruh sholawatin, saya suruh baca ayat kursi di situ, minta maaf, udah pulang. Akhirnya nggak ada lagi. kita udah Alhamdulillah semua berjalan lancar, sampai sampai pulang rumah, ke rumah udah alhamdulillah tidur dan tidak pernah lagi dimimpin dan segala macam, alhamdulillah. Itu sih kesimpulan saya bahwasanya dimanapun kalian berada, kawan-kawan alur kehidupan, kalau menurut kalian udah agak sedikit hawa yang berbeda, lebih baik kalian perbanyak baca doa dan misi-misi ke tempat tersebut. Ya, intinya minta lindungan sama Allah yang pasti, sama ya namanya kita berkunjung ke suatu tempat yang belum kita kenal dan pertama kali, ya kita harus misi-misi lah atau gimana gitu. Dan jangan sampai kita yang energi kita yang rendah, saya bilang itu. Karena energi itu sangat berpengaruh mas. Kita fight, kita lawan mereka yang takut. Tapi ketika kita yang ketakutan, kitanya emang udah lemes, mereka seneng. Ini gampang nih. Gitu. Ya karena emang posisi waktu itu kita karena nggak tidur kan, jadi ya udah inilah capek mungkin kan. Capek juga di jalan juga 5 jam kan. Iya. Gitu. Iya mas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Cerita-cerita mistisnya ini. Terima kasih banyak. Semoga bisa diambil hikmahnya. Amin. Amin. Kawan alur kehidupan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak mas. banyak.